Kalau kita tunggu sampai 8 detik ya. Oke, kita mulai ya. Bentar. Hmm, 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 hmm. Mana sih share screen? Oke, belum. Bentar, bentar. Aku belum buka. Anyway, kalian sambil megang ini ya, kalkulator. Karena kayak kita bakal sering hand on pakai kalkulator kayaknya. Wait. Oke, kita mulai aja. Di sini aku kayak soalnya dimulai dari yang lumayan agak susah dulu. Habis itu kayak lumayan mudah, terus agak susah lagi. Pokoknya kayak gitu ya. Susah mudah, susah mudah. Kita coba ya. Let's go. Aku screenshot dulu bentar. Ini aku ambil dari Cisai sama ambil dari Next. Jadi kalian juga bisa akses soalnya di sana juga. Tapi aku kayak bakal screenshot. Oke. Duh, duh, duh. Gimana ya caranya? Bentar guys. Oh, shit. Paste, zoom. Oke, oke, kegedean. Sip. Oke. Jadi di sini ada soal larutan A merupakan larutan fruktosa, oke. C6H12O6. Dikasih tahu tuh mm-nya. Baik banget. Terus konsentrasinya juga dapet. Terus larutan B merupakan larutan NaNO3, 1 molar dan sebagainya. Terus dia punya osmosis tuh 44,92.
Yang ditanya apa sih? Yang ditanya tuh konsentrasi zat terlarut pada larutan A. Jadi kayak larutan A tuh ada tuh larutan fruktosa. Jadi yang terlarutnya itu fruktosa dalam air, oke? Jadi di sini kayak zat terlarutnya itu fruktosa, larutannya, pelarutnya sorry itu air. Nah, di sini kita harus tahu dong berarti mol dari si C6 atau dari si fruktosanya kan. Oke. Jadi di sini apa sih datanya? Oh, dapat tuh datanya 0,292 molalitas. M-nya kecil. Berarti maksudnya adalah dari sini kita tahu kalau ada loh 0,292 mol fruktosa per 1 kilogram pelarut atau 1 kilogram air gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini yang dicari adalah konsentrasi persen B per B. Artinya kita harus tahu massa dari fruktosa, masanya, sorry, maksudnya kayak M-nya sama gitu, massa fruktosa per massa air. Nah, gimana nih caranya? Ya udah gampang aja. Kayak kita asumsiin aja, eh, kita punya 1 kilogram air. Jadi kayak asumsi aja lautan itu ternyata 1 kilogramnya air loh gitu. Nggak apa-apa, ini asumsi doang. Biar apa? Biar gampang ngitungnya. Jadi karena kita dari larutan itu si airnya atau pelarutnya itu 1 kilogram, artinya terlarutnya atau fruktosnya itu 0,292 mol. Nah, udah tuh kita dapat. Tapi kan yang dicari adalah persen B per B. Jadi kayak kita harus tahu massa dari fruktosa per massa air. Massa airnya udah dapat nih 1 kilogram dari asumsi kita. Nah, massa fruktosanya ya udah tinggal mol kali mr-nya karena mr itu gram per mol. Jadi nanti at the end molnya bisa dicoret gitu loh kalau dikali. Ya, gampang ya. Berarti ya udah langsung aja kayak massa fruktosanya 0,292 kali molar apa? Massa molar ya 180,16 per massa air. Massa airnya 1.000 gram. Jadi ini kayak gram per gram kali 100%. Oke, nanti bakal dapet kita hitung ya 0,292 kali 180,16 per 1.000 kali. Oh, sorry sorry sorry. Ini B per B, sorry. Ini kayak ini kan B per B itu artinya kayak persennya B dari fruktosanya per B-nya itu larutan in total. Jadi kayak massa air plus massa fruktosa. Jangan lupa ya. Berarti ini ditambah juga sama hasil dari ini. Hasil dari 0,292 kali 180,16 nanti ditambah lagi ke sini. Oke? Karena massa larutan. Oke? Di bawahnya. Nah, hitung deh. Hati-hati ngitungnya. Jangan kelupaan dan jangan sampai salah kali baginya. Oke. Nah, kalau aku cara ngitungnya gini, guys. Full sekalian video deh. Oh. Nah, aku kan ngitungnya itu kayak 0,292. Bentar ya. Kenapa harus diburu? Nah, jadi kan aku ngitungnya kayak 0,292 kali 180,16. Karena ini nanti hasilnya bakal dipakai lagi di bawah, jadi kayak dapat nih 52,6,67 itu bakal kesimpan jadi di answer. Nah, terus kayak di onin lagi answer per dikurungin 1.000 tambah answer, oke, kali 100. Nah, hasilnya tuh dapat tuh 4,997755. Itu biar cepet aja sih nanti ngitungnya. Kalau kayak gitu. Oke, jadi jawabannya 4,9977%. Udah. Nah, ya kalau dibuatin 4,998 kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau nggak ini langsung ini aja yang on mic. Oke, ini langsung nah aja. Oke, titik didih normal lakukan A.
berapa, terus faktor Van Hoff lakukan B. Titik didih normal. Titik didih normal gimana cara nyarinya? Ya udah ya kayak titik didih berarti ada hubungannya sama boil ya nggak sih? Berarti ada KB-nya. Nah, lalu berarti kan nanti cara nyarinya adalah delta TB, sorry, titik didih delta TD sama aja uh, M molalitas kali KB kali I kan. Nah, tapi dalam kasus ini larutan A itu adalah non elektrolit ya nggak sih? Fruktosa non elektrolit kan. Dia kayak ya udah gitu. Nggak bakal mecah jadi ion-ionnya. Makanya I-nya jadi satu ya udah tinggal dikali aja langsung ya. Uh, Molalitasnya udah dapat 0,252 kan dari soal dikali sama uh, KB-nya 0,52. Nah, nanti hasilnya itu adalah 0,151. Jadi ini nanti at the end hasilnya 0,151. Ya udah tinggal hasil akhirnya adalah dijumlahin aja ya. 100 tambah 0,151. Nah, kalau titik didih itu dijumlahin, kalau titik beku itu dikurangin. Kenapa ya? Karena kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Jadi karena penurunan jadi dikurang sama delta T-nya. Kalau titik didih delta T-nya nanti ditambahin. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, faktor Van Hoff larutan B. Cara nyarinya gimana tuh? NaNO3. NaNO3 kan possible-nya itu adalah diurai jadi Na plus sama NO3 min kan. Nah, tapi apakah langsung I-nya jadi dua? Nah, ternyata NaNO3 tuh dia nggak terurai sempurna gitu loh. Makanya untuk nyari I-nya itu dari tekanan osmosis. Nah, ya udah tinggal langsung aja. Tekanan osmosis itu apa? Kalau aku ngafalinnya itu dari PVNRT gitu lah. Nah, karena tekanan, jadi kayak kita nyari P-nya gitu. Nah, V-nya harus minggat kan. Minggat, jadi P sama dengan N per V RT. Nah, N per V itu apa sih? Oh, molaritas. Ya udah, jadi kayak P sama dengan MRT. Nah, udah deh, tinggal dicemplungin-cemplungin aja kan. M-nya itu udah dapat dari soal. Itu adalah 1 molar, jadi 1 kali R-nya itu adalah 0,082. R itu kalau bekerja di dalam gas ataupun apapun itu kayak yang nggak berhubungan sama energi itu 0,082. Tapi kalau kita bicara sama energi nanti R-nya langsung berubah jadi 8,314. Nah, T-nya ini jangan lupa Kelvin. Jadi harus dipindahin dulu ke Kelvin. Gampang ya, tinggal dipindahin aja kayak 25 Celsius jadi berapa Kelvin? 298. Nanti tinggal dikali-kali aja dapat gitu. Lanjut. Nah, yang D ini lumayan sih. Jadi kayak kita tuh ada 100 A, larutan A, terus dicampurin sama 100 B. Nah, berapa sih jumlah total mol spesifik kimianya? Nah, ini lumayan mikir. Jadi, ah, gimana nih cara tahu mol spesinya? Nah, larutan A itu kan dia nyumbang mol fruktosa doang kan? Tadi kan didapat kalau 0, sorry, gue pengen ngebagi dulu ini A ini B. Nah, ini yang fruktosa itu I-nya satu doang. Yang B itu kan eh apa ya? NaNO3. I-nya adalah ada di jawaban soal sebelumnya yang jawaban C 1,84. Itu nanti cara nyarinya dapat dari sini kan. Oh, sorry. Pi sama dengan MRT kali I. Nah, jadi untuk nanti nyari I-nya adalah ya udah tinggal Pi per MRT kan. Nah, nanti tinggal dijumlahin aja ya. Pi-nya udah dapat dari soal, M-nya udah dapat, N-nya udah dapat. Udah deh nanti dapat I-nya. Yaitu 1,84. Nah, nanti ini bakal kepake terus nih ke bawahnya di sini. Yang ditanyakan kayak total mol spesifik kimia kan. Nah, ternyata jangan lupa nih NaNO3 tuh dia terurainya nggak satu doang, tapi dia terurai jadi 1,84 kalinya gitu. Ini eh 100 mililiter kan? 100 mililiter A, 100 mililiter B. Nah, gimana tuh? Sedangkan yang dikasih tahu itu adalah ini 1 molaritas, ini 0,292. Nah, lo gimana? Nah, ini gampang aja ya. Kan ini 0,292 molal kan. Dan katanya 1 mililiter tuh setara dengan 1 gram. Ini larutan ya ngomongnya. Ya udah.
kalau kayak gitu mah gampang aja ya. Kayak jadinya ini kan kita bicara ini dulu yang gampang deh. Ini kan satu molaritas. Satu molaritas itu adalah 1 mol per 1.000 mililiter. Ya nggak sih? Kayak 1 mol per volume lah ya. Tapi kan per liter. Tapi liternya diubah jadi 1.000 mililiter. Nah, gini aja. Kalau 1 mol itu 1.000 mililiter, berarti kalau 100 mililiter dapat berapa mol? Ya 0,1. Gampangnya ini tinggal dibagi 10 aja. Ini dibagi 10 gitu loh. Oke? Nah, sama aja nih sama kayak gini. Ini kan kayak sama aja setara dengan 100 gram. Ya udah, dengan asumsi yang sama, 0,292 itu kan sama aja kayak 0,292 gram, sorry, mol, pardon, per 1.000 kilo kan. Sorry, 1.000 gram. Aduh, nggak fokus banget nih. Nah, artinya, ya udah tinggal kayak nanti ini jadi 1.000, jadi kayak kalau 0,292 itu 1.000, berarti nanti kalau 100 gram itu berapa sih? Ya jadi 0,02 gitu kan gampangnya. Tapi jangan lupa eh, ada I-nya. Jadi nanti untuk total molnya adalah sigma molnya adalah nanti akhirnya, sorry ini agak ngelag banget ya. Itu adalah ini 0,02 ditambah sama 0,1 kali 1,84. Jadi ada I-nya gitu loh. Karena itu kayak berapa kalinya terurai. Kayak misal NaCl. Jadi kalau 0,1 NaCl nanti at the end bakal ada berapa spesies ion. Oh, bakal ada 0,1 Na plus sama 0,1 Cl min. Berarti ada 0,2 kan. Nah, kenapa 0,2? Berarti I-nya 2 gitu loh. Kayak ada 2 kali terurai. Makanya di sini ada 1,84 itu dari situ. Nah, nanti akhirnya bakal sama kayak jawabannya sih 0,2132. Kurang lebih segitu. Karena ini sebenarnya nanti ya gitu-gitu lah. Oke, lanjut. Kayaknya aku enaknya langsung saya screen total aja. Jadi kayak bakal annotate ini aja. Sorry ya. Karena nge-lag banget screen. Zak, mau nanya dulu dong. Oh, boleh, boleh. Kenapa? Itu faktor Van Hoff di nyari yang titik didihnya itu sama yang apa? Sama yang di eh, tekanan osmosis itu beda ya? Atau sama? Sama. Kalau gitu, kenapa di yang pas nyari titik didih, I-nya langsung satu? Kenapa gitu? Oh, sorry. Ini yang B itu titik didih normal lautan A. Kalau ini faktor itu lautan B. Oh, Ya, beda urutan. oke oke, Oke. thank you. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi yang di sini yang dia langsung jawab tekanan uap di atas permukaan campuran lautan. Nah, tekanan uap itu langsung aja kan. Kayak delta P itu sebenarnya bisa dua sih. Bisa kayak X terlarut, mana sih? Nah, kalian tinggal ngapain aja kayak eh, P0 kali XP. Ini langsung aja ini atau mau nyari delta P-nya dulu. Nah, di sini kayak kalau delta P itu sama XT dikalinya, kalau langsung tekanannya aja itu kali XP gitu. Oke. Karena di sini kayak biar cepet aja langsung aja kali XP-nya. Nah, XP-nya itu kayak P0-nya udah dapat kan dari soal 23,77. Nah, tinggal nyari nih apa namanya X tuh fraksi. Nah, fraksi mol dari pelarutnya berarti air. Nah, gimana tuh nyari si fraksi mol airnya? Ada yang punya ide nggak? Nyari fraksi mol air. Ada yang punya ide? Oke. Berarti kan kayak dari sini larutan A itu kan 100 mililiter. Berarti kayak 100 gram, ya kan? Ini 100 gram total ya. 100 gram itu adalah eh, si fruktosanya ditambah sama air. Nah, jadi kalau lu udah tahu gramnya fruktosa, udah tahu tuh airnya berapa. Nah, sama B juga sama 100 mililiter, 100 gram si punyanya si NO3 plus air gitu loh.
Jadi kalau udah punya ini dapat tuh. Nanti airnya dijumlahin. Jadi kayak XP nanti adalah massa air per 18 gram per mol itu ya kan. Per ya ini juga hasilnya ditambah sama terlarutnya. Terlarutnya udah dapat nih molnya 0,2132. Udah deh. Nah, aman ya. Nah, untuk nyari massa fruktosa, massa NaCO3 itu gimana? Nah, tadi kan udah dapat ya. Kayak molnya, sorry, mol, oh kok nggak bisa ke bawah ya. Nah, kita kan udah dapat nih. Molnya si itu tuh 0,0292 sama molnya itu tuh 0,1 kali 1,8 berapa ya? 0,184. Jadi kayak kita udah dapet tuh kayak molnya si Na3 itu 0,184. Itu tuh 0,0292. Ya udah tinggal dikali sama ini 180,16. Ini nanti dikali sama 85. Nanti udah dapet eh, 100 dikurang ini. Nanti hasilnya itu adalah massa air dari si A sumbangnya. Yang ini nanti massa air kali yang dari B. Terus nanti dijumlahin dibagi 18. Nah, hasilnya ini kepake lagi di sini. Nah, nanti dapat XP-nya. Tapi yang dicari adalah tekanan uap. Ya udah tinggal P sama dengan P0-nya itu 23,77 kali XP-nya ini nanti. Jadi kayak ya kurang lebih kan kayak P0 kali XP kan dan XP itu kan kurang dari satu. Jadi kayak ya kurang lebih dikit-dikit lah kayak 23,77 hasilnya 23,29 kayak nurun dikit lah gitu kurang lebih. Aman ya? Karena tinggal dihitung aja. Itu idenya. Nah, lanjut molekul gas yang terdapat di atas permukaan A dan B. Jadi kayak ada A dan B nih. Nah, dididihkan kan. Nah, yang di atas ini tuh kalau ini ditutup, nah yang di atas tuh apa sih yang nguap apa coba? Air doang. Kenapa air? Jawabannya karena si fruktosa sama Na3 itu susah nguap. Dia kayak biasanya kayak ya udah kayak garam, kayak air laut. Kalian tahu kan air laut. Nah, biasanya yang nguap airnya doang kan. Garamnya dia bakal ngendap ya karena emang garamnya sukar untuk nguap gitu loh. Airnya yang nguap. Nah, sama aja kayak gini. Jadi kayak yang gas yang ada di atas itu adalah totally air dengan fraksi mol gas ya satu. Jadi total airnya semuanya gasnya di atas tuh air doang, gak ada yang lain. Makanya fraksi molnya satu. Oke, aman ya. Karena fraksi mol tuh kayak berapa part sih? Kayak lu ngisi sesuatu. Kayak misal ada kompartemen gitu. Nah, kayak airnya ngisi setengah bagian. Terus kayak Udin misal ngisi setengah bagiannya udah kayak fraksi molnya air itu berapa Mas Udin itu kan artinya fraksi. Nah, oleh karena itu karena di atas tuh hanya air doang ya udah jadi fraksi molnya satu. Kenapa? Aman ya? Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sejauh ini? Oke, aman. Oke, lanjut. Energi kisi. Ada pelarutan sama hidrasi. Yang ditanya adalah berapa sih entalpi hidrasi? Nah, sebelum ini kalian harus tahu dulu apa sih maksud energi kisi, apa sih maksud energi pelarutan, dan apa sih maksud energi hidrasi. Oke, tadi aku udah lihat juga di sini. Mana ya? Hmm, ya aku udah. Haha, kok hilang sih? Oh my God. Tadi aku udah siapin. Oh ini. Oke. Nah, di sini nih. Jadi energi kisi itu adalah bentar, aku warnain biru. Oke. Jadi energi kisi itu adalah ketika pembentukan ion-ion, ya kan? Ya. Jadi kayak misalnya Na plus tambah Cl min. Nah, jadi NaCl itu adalah energi kisi. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang pelarutan ya, pelarutan atau apapun itu, kayak kan kejadiannya adalah gini kan, NaCl itu bakal pecah jadi Na plus sama Cl min. Terus bakal terhidrasi. Terhidrasi itu artinya dikelilingi sama eh, ion H2O gitu loh. Jadi kayak Na plus dia bakal ada ion H2O-nya gitu, sama Cl juga bakal ada ion H2O-nya. Nah, jadi eh, melarutkan NaCl adalah melakukan kebalikan dari energi kisi dan hidrasi. Jadi kayak pelarutan tuh
energi pelarutan adalah kayak minus dari energi gizi karena dibalik. Karena energi gizi itu pembentukan sesuatu dari ion-ionnya kayak Na plus plus Cl- jadi NaCl. Tapi karena ini adalah ngomongnya melarutkan sesuatu, dia dibalik gitu loh. Makanya di sini ada minus energi gizi ditambah sama energi dari hidrasinya. Nah, udah nih dapat ini kejadiannya kayak gitu gitu ya. Nah, dengan itu kalian bisa jawab nomor yang itu. Mana ya? Nah, berarti kalau ini gimana nih? Yaudah kita harus tahu dulu entalpi hidrasi dulu aja ya. Kayak mau berapa molnya nanti aja. Oke, berarti jadinya gimana nih? Jadinya adalah hmm, pelarutan itu adalah sama dengan minus dari ekisi plus ed- entalpi dari hidrasi ya. Nah, yang ditanya adalah entalpi hidrasi berarti ini yang minggat ke kiri jadinya E pelarut tambah E kisi sama dengan E hidrasi. Ya udah, dijumlahin aja berarti ya. E pelarut sama E kisi. Berarti minus 732,44 ditambah sama 20,84. Jumlahin tuh berapa? Ini minus. Total jadi segitu lah ya. Ntar ya. Jadi 32,44 kurang 20,84. Berapa tuh? 711,6. Nah, tapi itu per mol. Jadi hidrasi per mol. Tapi yang dicari adalah ini kilojoule ya semuanya. Ini jangan lupa juga satuannya, jangan lupa ini kilojoule kilojoule baru boleh. Nanti kalau tiba-tiba ada yang joule, ya terserah mau diubah ke kilojoule semua atau mau diubah ke joule semua bebas. Nah, tapi ini minus. Eh, itu baru 1 mol. Nah, jadi 2 mol. Tinggal dikali 2 doang. Ya udah jadi hasilnya 1423,2 ini kilojoule. Gitu namanya nanti tinggal dihitung tapi intinya tahu kan kayak maksud dari pelarutan apapun itu soalnya nanti bakal kepake juga nih di berbagai soal tadi aku lihat banyak banget kayak soal sebelumnya juga kayak gitu harus tahu makna dari energi siapa energi hidrasi apa sama pelarutan apa gitu oke nomor 2 dan sebagainya nanti dilewat dulu karena kita langsung bahas soal yang sebelumnya yaitu 2023 oke. Nah, soalnya kurang lebih kayak bakal 5 soal gitu. Nah, nanti bakal udah dapet rumus-rumusnya nih. Jadi kayak nggak usah dihafalin aja. Kayak semuanya udah dapet di depan. Terus bakal udah dapet ini juga. Jadi harusnya aman. Lanjut. Oke, nomor 1. Larutan isotonis pada sel darah merah didefinisikan sebagai larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik larutan NaCl. Perapatan larutan isotonis tersebut adalah berapa sih molalitasnya? Nah, gimana nih idenya untuk dapat molalitasnya? Yang pertama, biar gampang, itu adalah kita kasih asumsi. Kan yang di sini yang dikasih tahu tuh adalah ini kan, W per V. Artinya apa W per V? W itu kalau aku mikirnya kayak weight, kayak berat gitu. Jadi artinya 0,292% tuh 0,2 sorry 0,92% tuh jadi kayak 0,92 gram per 100 mililiter ya aku asumsinya gitu ya udah kalau kita punya asumsi larutan totalnya itu adalah 100 mililiter berarti dapat tuh nanti massa NaCl-nya adalah 0,92 yang dicari adalah molalitas nah kita langsung aja tujuannya apa sih oh molalitas molalitas tuh apa mol per massa pelarut ya nggak sih nah berarti kita harus tahu nih molnya berapa massa pelarutnya berapa gimana nyarinya nah nyarinya adalah ini udah dapat nih massa NaCl-nya berarti langsung tinggal dibagi sama MR-nya kan MR-nya tinggal cari sendiri nanti tinggal dijumlahin Na berapa Na ini 22,99 nanti ditambah sama 35,45 nanti kalian tinggal jumlahin aja jadi kayak 0,92 per eh, masanya ini ditambah itu lah ya gampang nah pertanyaan itu adalah masa pelarutnya dapat dari mana gitu loh gampang aja kan tadi asumsinya 100 mililiter nah ini tuh adalah 1,01 gram per mililiter larutannya jadi kayak ingat ya masa larutan di sini tuh contain pel sama ter oke nah
Yang dicari itu massa pelarutnya aja. Nah, 1,01 gram per mililiter berarti jadinya ini 101 gram karena tadi volumenya 100 mililiter asumsinya. Ini massa pel. Nah, massa terlarutnya adalah ya massa NaCl 0,92. Jadi, massa pelarutnya tinggal ini dikurang sama ini kan. 101 kurang 0,92. Itu jadinya nanti 100,08. Ya, gitu. Nih, nanti hasilnya adalah nah 100,08 di sini. Nah, di sini nanti dapat hasilnya massa pelarutnya 100,08. Ya udah dapat nih. Kayak tadi 0,92 bagi MR-nya. MR-nya nanti kalian jumlahin sendiri. Segini 0,07 dibagi sama karena di bawah tuh harus kilogram. Kan massa pelarutnya tuh kilogram kan. Yang di bawah molalitas tuh. M kecil. Ini gram. Ya terus diubah dulu. Tinggal dibagi 1000. Jadinya 0,100 ya segini. Nanti dapat tuh molalitasnya. Udah. Oke, lanjut. Yang B, dengan asumsi terjadi ionisasi sempurna, tentukan nilai titik beku. Ya udah gampang aja ya. Udah dapat molalitasnya, untuk nyari titik beku gimana? Delta TF sama dengan KF sorry kali I. Freeze gitu ya. Ya udah tinggal masukin aja. M-nya itu 0,16, KF-nya 1,86, C-nya sorry I-nya berapa? NaCl. Asumsinya terionisasi sempurna. Berarti berapa NaCl? 2 kan? Karena dia bakal kepecah jadi Na plus sama Cl min. Nah, gitu ya. Nah, untuk I ini tuh agak agak masalah nanti di bawah. Jadi kayak harus tahu mana sih yang gampang terurai dan sebagainya. Nanti bakal dapat sense-nya aja ya. Oke. Berarti nanti tinggal dikali aja I kali KF kali M segitu. Ingat di sini tuh karena penurunan titik beku ada minus gitu ya. Jadi kayak nanti untuk TF-nya adalah kayak nol dikurang sama ininya gitu lah. Oke, karena penurunan titik beku. Atau kayak delta TF-nya positif deh, nanti delta TF-nya dikurangin bebas lah ya. Kurang lebih kayak gitu, sama aja. Jadi kalau titik D ditambah, kalau titik beku dikurang. Lanjut. 1 liter. Oh, nanti kalau kalian disuruh gambar kayak soal nomor ini, tadi aku lihat juga. Nih ya, disuruh gambar. Nah, gambarkan diagram fasa larutan. Tadi kayak gambar gini aja, tekanan ini suhu. Biasa buat yang normal dulu, kayak kalau yang normal kan dia kayak bekunya di nol, bekunya di nol, mm bekunya di nol. Oh, tergantung nanti ini kayak dibuat gimana-gimana, terus titik didihnya di 100. Tapi karena NaCl, jadi kayak ada zat larutnya yang nambahin. Jadi kayak ini bekunya bakal ada penurunan titik beku dan ada kenaikan titik didih. Jadi untuk mendidihkan larutan itu lebih lama. Makanya kalau kita nambahin air ditambah garam atau ditambah mie gitu, kayak bakal nggak mendidih lagi. Misal kayak air meledup-ledup terus ditambahin mie, dia kan bakal kayak ledup-ledupnya atau gelembung ya itulah ya gelembung-gelembungnya itu bakal berhenti karena ada kenaikan titik didih. Jadi untuk titik didihnya akan lebih lama lagi gitu lah kurang lebih. Oke, lanjut. Oke, udah dapat ya TF-nya segitulah ya. Oke, lanjut. 1 liter larutan oralit mengandung NaCl 3,5 gram, KCl 1,5 gram, natrium sitrat segitu, glukosa segitu. Hitung titik bekunya. Nah, di sini kalian harus sudah tahu juga dulu I-nya berapa. NaCl, I-nya berapa? Na plus sama Cl min. Oh, ada 2. KCl, K plus sama Cl min 2. Nah, natrium sitrat ini Na3 sama C6H5O7. Nah, nanti bakal dapat sense kalau C6H5O7 itu jadi satu kesatuan. Nah, Na itu bakal pecah semua jadi 3Na plus. Jadi bakal ada 3Na plus sama 1 C6H5O7. Akhirnya I-nya adalah 3 tambah 1 4. Lanjut C6H12O6. Karena kita udah tahu ya kalau ini tuh kayak non elektrolit. Jadi I-nya bakal 1. Nah, udah tuh.
Kalau kalian udah tahu I-nya, gampang nih kesananya. Tinggal untuk nyari delta TF itu apa? KF kali I kan. Nah, tapi karena di sini ada 4 jenis, jadi I-nya langsung dikali masuk aja karena setiap jenis beda-beda kan I-nya, kayak ini tadi dua, ini 4 dan lain sebagainya. Jadi langsung aja ya, kan delta TF itu apa? Eh, KF kali M kali I. Nah, ini langsung dimasukin aja gitu. M itu apa? Mol per kilogram kan, kilogram pelarut. Nah, gitu ya. Nah, jadi kayak ya udah langsung aja 2 kali mol NaCl ditambah 2 kali mol KCl segitu gitu, molnya itu semuanya dijumlahin dibagi sama massa pelarutnya. Nah, massa pelarutnya itu berapa? Pak, lihat di sini kan 1 liter larutan oralit. Nah, sedangkan larutannya itu adalah 1 gram per mililiter. Akhirnya dia bakal dapat 1.000 gram. Oke. Tapi itu larutan harus dikurang sama apa? Terlarutnya ya udah dikurang sama 3,5, dikurang sama 1,5, dikurang sama 2,9, dikurang sama 20. Nah, udah dikurang semua dapat deh masa pelarutnya. Tapi ini dalam gram harus dibuat dari dalam bentuk kilo. Jadi ya udah tinggal dibagi aja. Udah dapat masa pelarutnya, dapat semua mau ini udah dapat, KF-nya udah dapat dari soal jumlah deh. Dapat tuh, selesai. Gitu ya, aman. Ada pertanyaan nggak? Ini masih aman lah ya. Lanjut. Apakah larutan oralit pada soal 1C di atas merupakan larutan isotonis terhadap saudara merah? Nah, untuk jawab ini sebenarnya kayak tinggal disamain aja sama delta TF-nya. Karena kan tadi di soal udah dikasih tahu ya, larutan isotonis pada saudara merah itu adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik 0, NaCl yang 0,92% itu. Nah, yang NaCl itu TF-nya minus 0,6. Ternyata yang oralit juga TF-nya adalah minus 0,59 yang mendekati lah. Oleh karena itu yang jawaban nomor D adalah iya, isotonis. Oke, lanjut. Nah, yang E ini kondisinya sama kayak tadi. Jadi kita di sini kayak mau ngelarutin si garam KCl. Biar apa? Biar dapat larutan isotonis tadi. Nah, yang dicari adalah entalpi pelarutan KCl. Nah, harus tahu dulu nih. Jadi eh, pelarutan KCl itu kondisi adalah ketika KCl dipecah jadi ion-ionnya tapi yang terhidrasi. Jadi kayak K plus ada H2O yang ngingko tambah Cl- ada H2O-nya yang mengitari. Nah, untuk proses ini terjadi itu ada 2 tahapan kan. Dipecah dulu jadi ion-ionnya atau kayak minus energi kisi, terus dihidrasi satu-satu energi hidrasi. Gitu ya. Jadi untuk delta H pelarutan solve itu minus dari kisi ditambah hidrasi satu-satu. Jadi kayak kan di sini dikasih tahu datanya hidrasi kapes itu -321, hidrasi Cl -361. Jadi kayak persatuan gitu. Udah deh, tinggal dijumlahin semuanya. Minus kisi berarti minus minus 719, jadi 719 positif. Nah, hidrasi -321, -361. Tapi harus jeli juga. Ini kan sama-sama kilojoule semua, jadi aman ya langsung dijumlahin. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada yang joule tiba-tiba itu harus terserah kalian mau diubah semua ke kilojoule atau diubah ke joule gitu. Oke, dapat hasilnya. Oke, lanjut. Apakah kelarutan KCl dalam air akan menurun jika temperatur diturunkan? Nah, di sini ini kan kayak dia bakal si KCl itu bakal larut itu butuh butuh temperature kan. Dia endotherm kan. Dia positif kan ininya dia tahannya. Artinya kalau si suhunya diturunin, dia sukar larut kan. Karena dia larutnya itu kalau dikasih panas, karena dia endotherm. Endotherm kayak butuh energi gitu loh. Jadi kalau kayak di biasa dia kayak sukar larut. Makanya kalau temperaturnya diturunin, ya dia kelarutannya akan turun juga. Makanya jawabannya iya gitu loh. Aman nggak? Ada pertanyaan? Asumsinya 100 boleh banget, boleh. Tapi asumsi di sini tuh fungsinya apa sih dikasih asumsi? Itu tuh biar ngemudahin kita ngitung gitu loh. Nah, jadi kita kita tuh kayak adjust aja gitu loh sama si itunya. Kalau asumsi kalau itunya per
kilogram ya enaknya 1.000 gitu. Ini berapa? Tapi itu bebas banget sumpah. Mau 100 mau 10 bebas. Iya asumsi. Tapi kenapa kita ngasih asumsi itu biar gampang. Jadi harusnya memudahkan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini ada kesetimbangan gas sama air. Kurang lebih kayak gitu. Nggak peduli. Yang penting kayak aku ngelihatnya reaksinya apa gitu. Oh, reaksinya CO2 sama H2 hasilnya gini. Oke. Pada suatu percobaan reaksi satu dilakukan sebanyak 3 kali. Intinya temperaturnya segini lah ya. Nah, tekanan parsialnya kayak percobaan satu segini, 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 gitu, gitu. Karena percobaannya 3 kali kan. Jadi ada 3 data. Tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan KP. Ya, gampang aja ya. Sama aja kayak KC. Berarti apa KP? Produk bagi reaktan. Produknya mana? Yang ini kan, COH2O. Reaktannya mana? Ya CO2 sama H2. Ya udah, KP itu berarti P-nya kan, pressure-nya, tekanannya. Jadi kayak langsung aja PCO kali pH2O produknya per PCO2 kali pH2. Gampang ya. Lanjut. Berdasarkan data percobaan di atas, buktikan dengan dua perhitungan bahwa nilai Kp adalah tetap. Ya udah, tinggal dicemplungin aja. Iya nggak sih? Kayak CO-nya 0,352 cemplungin. 0,352 juga cemplungin. CO2 0,648 cemplungin. 0,448 cemplungin. Itu satu. Cobain lagi yang bawah dua. Nanti cemplung-cemplungin. Tinggal kalkulator aja. Beres. Ternyata hasilnya adalah KP-nya sama semua di setiap percobaan. Itu loh. Berarti bener ya soalnya ngomong kalau nilai KP adalah tetap gitu. Kalian mau dua perhitungan, mau tiga juga kalau gabut boleh banget. Lanjut. Hitung nilai KC untuk percobaan tersebut. Nah, dari untuk nilai ngitung KC dari KP adalah apa? Langsung aja KC sama dengan KP kali RT. Sorry, sorry. KP itu kan KC kali RT delta N kan? Nah, untuk ngitung KC, RT delta N-nya yang minggat ke bawah. Jadinya kan KC sama dengan KP per RT delta N gitulah ya. Ya udah, langsung aja. Delta N-nya itu berapa? Ini kan satu, 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 satu. Jadi kayak produknya dua, reaktannya dua, dua kurang dua, nol. Jadi kayak ini pangkat nol. Nah, apapun pangkat nol adalah satu. Jadi kayak KP per satu lah ya. Jadi KC sama dengan KP. Jadi kalau udah dapat KP, dapat KC juga gitu. Artinya, jadi KC-nya itu ya udah KP 1,292 hasil dari soal B gitu. Oke. Theo nanya Zak yang soal A, P-nya bebas aja masukin yang mana aja. Betul, tapi harus satu line, satu garis kayak sorry. Jadi kayak kalau percobaan satu ya semuanya satu, dua, dua, tiga, tiga. Nggak boleh zigzag kayak aku mau PCO-nya yang satu, nah H2-nya yang P3 gitu. Nggak boleh satu line. Karena satu data kayak satu kali percobaan gitu. Lanjut, pada percobaan lain diperoleh data bahwa ada hasil kesetimbangan gas air, segitu. Nah, fokus ke reaksinya. Di sini reaksinya S1, ini S2 gitu ya. Dan kalau kalian jeli lagi, ternyata di sini dibalik ya reaksinya. Kayak, aduh, sorry. Yang ini dia dulunya jadi reaktan, sekarang jadi produk. Yang dulunya jadi produk, sekarang jadi reaktan. Jadi kayak ini reaksi satu sama reaksi dua tuh kayak dibalik doang gitu ya. Nah, dia dikerjain reaksinya itu di 600 derajat Celcius nih. Ini harus dipegang terus ya 600 900 gitu. Terus memiliki nilai KC 4. Oke, ini udah dapet nih KC-nya 4. Yang ini KC-nya 1,292 gitu ya. Terus apa? Di dalam wadah tertutup dengan volume 2 liter. Oke. Terus jadi ini volume 2 liter. Dicampurkan 7 segitu. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu lah ya. Yang ditanya apa? Tuliskan hubungan matematis antara KC1 sama KC2 jika kedua reaksi berlangsung pada temperatur yang sama. Karena dia aku udah ngomong ya, kalau KC1 sama KC2 itu kayak kebalikan. Nah, kita kan tahu ya, kalau misal kalau gue punya ya, A tambah B, jadi C tambah D. Ini sorry, ini kalau kesetimbangan ada panah dua gini. Ini misal K1. Nah,
Kalau gue pengen tahu C tambah D kalau dibalik itu dia bakal apa? Jadi satu per K kan. Jadi bedanya termo sama kesetimbangan tuh kalau termo itu bakal jadi negatifnya kan. Kalau dibalik ya kan. Kalau ini misalnya delta H positif, kalau dibalik jadi delta H-nya jadi negatif atau kayak ini negatif ini jadi positif kalau dibalik. Nah, kalau kesetimbangan itu jadi pembagian atau perkalian gitu kan. Ya udah, artinya KC1 itu adalah satu per KC2. Karena kayak dibalik doang gitu. Atau KC2 sama dengan satu per KC1. Sama aja sih. Kayak kali silang doang kan. Kayak dibalik gitu loh. Aman nggak? Soalnya yang tadi aslinya ini reaktan jadi produk. Yang produk, yang ini jadi reaktan gitu. Aman nggak? Atau masih bingung? Coba ya. Ditulis CO2 tambah H2. Jadi CO tambah H2O. Terus di sini CO tambah H2O jadi CO2 plus H2 gitu kan. Nah, ini kan sama aja ini KC1, ini KC2. Ya udah. Jadi KC1 tuh ternyata kebalikan loh dari KC2 atau KC2 itu kebalikan loh dari KC1. Gitu lah ya. Karena itu dibalik tadi karena konsensus dibalik itu adalah jadi pembagiannya gitu loh. Kalau kalau kita bicara termo, kebalikan tuh jadi lawannya jadi negatif atau positif gitu. Oke, oke. Alright. Jadi yang D itu segitu kayak bisa nulis ini doang atau mau dua-duanya itu sama aja. Lanjut nomor E, berdasarkan percobaan, hitung massa gas hidrogen yang dihasilkan setelah kesetimbangan tercapai. Nah, karena di sini pengen tahu kesetimbangan, kita harus apa? Kita udah dapat nih KC-nya dapat. Ini dapat. Berarti harus apa? ICE kan? MRS. Ya, MRS dibuat MRS gitu. Tapi di sini kayak karena KC itu apa sih? Concentrate kan. Berarti dia molaritas. Jadi untuk masuk ke data MRS-nya itu harus apa? Harus bentuk apa? Molaritas. Jadi kayak CO ditambah H2O itu kan jadi ini ya, reaksi dua. Fokusnya ke situ. Jadi CO2 sama H2. Nah, CO-nya itu 7 gram dengan massa molarnya 28 gram per mol dan 2 liter. Untuk tahu concentrate dari CO itu kan kayak mol per volume kan. Molnya itu 7 per 28, volumenya itu 2. Nah, hitung deh. Ini 1/4 per 2. 1/4 terus dibagi 2. Kayak 1/4 dibagi 2 lagi itu jadi 1/8. Ya nggak sih? Atau sama aja kayak 0,125 nggak sih? Ya, H2O berapa? 9 bagi 18 bagi 2. 9 bagi 18 setengah. Setengah dibagi 2 lagi jadi 1/4 atau 0,25. Gitu ya. Nah, terus ini tinggal min X plus X seperti biasa. Terus kayak ya udah dijumlahin aja min X gitu gitu gitu. Nah, tinggal masukin ke data KC. Nah, KC-nya itu 4 kan. Ya udah tinggal nanti produk bagi reaktan kan. Seperti biasa. Udah deh, nanti tinggal dihitung-hitung pakai kalkulator. Dapat. Nah, segini kan. Kayak ini nanti dihitung, masukin KC-nya 4 dicemplung-cemplungin. Nah, nanti bakal dapat 2X. Ada X1 sama X2. Tapi di sini yang diambil adalah yang terkecil. Kenapa nggak diambil 0,3943? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena kita tuh punya paling kecil tuh 0,125. Ya kali kalau dikurang sama 0,3. Jadinya minus. Ya jadi nggak bisa bereaksi gitu loh. Jadi carinya yang terkecil gitu loh. Ya yaitu 0,1057 yang lebih make sense untuk terjadi gitu. Oke, oke. Kenapa ngambilnya yang S2? Aman ya. Terus nanti kalau ada plus ada minus ya ambilnya yang positif karena di sini positif ya X-nya gitu ya. Tapi kalau ini sama-sama positif nih, gimana caranya? Ya cari yang make sense lah. Oke. Nanti bakal dapat X-nya segitu. Nah,
Kan yang dicari apa? Yang dicari itu adalah massa gas hidrogen. Setelah keseimbangan tercapai berarti ini kan hidrogen tuh X kan. Ya udah, jadi kayak mol H2 tuh ya X-nya itu yaitu 0,1057. Tapi ah, nah, terus tapi ya, jangan lupa itu dikali dua karena ini molaritas kan. Ini tuh masih molaritas. Nah, ternyata untuk ngubah ke mol itu kan kayak tinggal kali volume aja kan. Jadi kali dua, hasilnya segini. Terus massa, berarti dikali MR-nya. MR-nya kan kayak 1,008 kali dua ya. Tapi kayak kita bulatnya jadi satu gitu kali dua. Atau sama dua lah ya. Nah kali segitu dapat. Oke, aman nggak? Atau ada masalah guys? Oke, aku Zak, asumsiin aman. Kenapa? Zak mau nanya, mau nanya. Boleh. Kan aku nyoba yang kalkulator ini yang gitu yang apa sih yang 3x kuadrat min min apa itu 1,5x plus 0,125 Ah, kan. Yang dapat tuh ah. cuman x 1 doang. Nyari x 2-nya gimana tuh? Oke, pakai kalkulator ya berarti. Mana HP? Ini tuh video aku kayak ini ya. Ngeflip nggak sih video aku? Sorry, mirror nggak? Atau enggak ya? Enggak, aman aman. Aman. Oke. Kalau aku sih langsung ngitung pakai X-nya. Kelihatan kan ini? Oh, sorry. Jadinya kayak alpha, alpha X, terus dikuadratin, dibagi, sama dikurung, kurung lagi 0,125 min alpha X, kurung tutup, kali 0,25 min X, alpha X, kurung tutup. Terus alpha sama dengan ini yang calc, yang solve itu, sama dengan 4. Terus shift solve, enter. Why? Kok kayak not solve sih? Bentar. Kenapa tidak bisa langsung solve? Kalau nggak bisa nge-solve, nah ini kan nggak bisa ya. Ya udah, ada cara lain. Ada pindah ke menu, terus ke mana ya? Persamaan itu apa ya? Equation. Ya equation coba. Oh nggak, bukan ya? Mana sih? Oh ya ini equation. Terus yang polinom, karena ini 3 degree. Nah udah tuh, tinggal cemplungin aja. Jadi kayak x kuadrat nanti dikali silang gitu-gitu bakal dapat 3x kuadrat minus 1,5x plus 0,25 kan. Nah ini tinggal dicemplungin aja nih. Oh sorry ini x kuadrat ya. Hmm, Berarti polinomnya adalah degree 2. Nah tinggal cemplungin 3. Terus yang sama, ngikat sama x-nya minus 1,5. Yang ikat sama nggak ngikat sama sekali itu 0,125. Udah deh. Tinggal di x tuh. X satunya segitu. Ini kan 3 tambah akar 3 per 12. Tinggal kayak didesimalin. Nah dapat kan x2-nya tinggal didesimalin 0,125. Nah, gitu gampang ya. Itu Oke kalau oke. pakai oke, equation ya. Makasih Zak. Oke. Tapi kalau kalian pengen ngerjain sendiri kayak nggak mau pakai kalkulator, itu bisa pakai ABC ya kan. B kuad minus B plus minus akar D per 4 per 2 A. Ya, itulah aku kadang lupa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya tinggal dikali silang. Jadi lumayan agak nguli di sini. Tapi ya cobain aja. Oke lanjut, nomor F. Tentukan dengan perhitungan apakah reaksi dua berlangsung secara exotherm atau endotherm. Ti- Jika tidak berhasil memperoleh nilai KC1, maka Anda bisa menggunakan nilai KC1 rekaan 0,25 untuk. Sebenarnya kan untuk nyari nilai KC1 tuh kayak
tinggal 1/KC2. Ini kan 1/4 kan. Ini KC2 tuh 4 kan. Ya 0,25. Tapi kita udah dapet nih duluan kalau KC1 tuh adalah 1,292. Jadi nanti kita kayak pakai KC-nya tuh yang 1,292 aja KC satunya. Udah deh, tinggal cemplung-cemplungin. Masukin ke mana nih? Masukin ke reaksi, ke rumus apa sih ini namanya? Oh, gue lupa sih. Claisen-Clapeyron ya? Ya itulah ya. KC2/KC1 sama dengan min delta H per R kali 1/T2 min 1/T1. Nah, kalau kalian lupa, aman aja ya. Karena di halaman 1 udah ada. Udah dikasih. Mana ya? Nah, ini udah dikasih kan. K2/K1 ini 1/T2 T1 gitu ya. Ada minnya. Tinggal cemplung-cemplungin aja. K2-nya mau yang mana, K1-nya mau yang mana, bebas. Nah, karena di sini enaknya KC2, KC1 udah kayak disesuaikan aja sama soalnya. Tinggal cemplungin aja. KC2-nya itu 4 di sini kan untuk reaksi 2. KC1-nya itu adalah 1,292. Terus eh, R-nya itu karena kita bicara tentang delta H energi dan sebagainya 8,314. Nah, T2-nya Kelvin jangan lupa itu 600 kan. Diubah ke Kelvin berarti tambah 273 berapa? 873. T1-nya 900 kan. Di sini. Mana 900? Nah, ini 900 kan. Diubah ke Kelvin jadi berapa? 1173 gitu ya. Nah, gimana nih biar gampang untuk nyari delta H-nya tanpa ngitung susah. Pakai kalkulator lagi aja. Dipakai yang solve. Bentar ya. Kita cobain lagi. Oke, kita ubah ke yang calculate lagi biasa. Terus, ini gimana? Learn KC2-nya 4. KC1-nya 1,292 ya. Ya gitu lah ya. Sama dengan alpha solve minus. Nah, karena yang dicari adalah delta H. Berarti ini jadi X-nya lah ya. Jadi minus X per, karena kita bicara tentang energi, jadi 8,314 R-nya. Dikali kurung buka 1/T2-nya. T2-nya berapa tadi? 873 ya. Terus dikurang 1/T1. T1-nya berapa? 1173. 1/1173. Kurang tutup. Udah deh. Langsung shift solve. Tinggal tunggu aja. Dem dem dem. Dapat tuh. X-nya minus 3 loh. Ya, segitu minus gitu. Nah, kenapa sih beda sama yang di PDF? Karena eh, ininya KC satunya di sini kita KC satunya pakai yang enggak rekaan. Kalau yang di F kan ini rekaan kan 0,25. Nanti sama aja kok. Nah, tapi SDN hasilnya adalah deltanya minus. Kalau minus apa? Exotherm. Udah deh. Kan yang ditanya apa? Tentukan apakah exotherm atau endotherm doang. Ya udah exotherm. Aman ya. Jadi sebenarnya kayak tinggal ikutin aja alurnya. Jadi ini kayak tinggal ngikut aja rumus-rumus dan lain sebagainya udah ada di atas di halaman 1, oke? Yang penting cepat aja sih ngerjainnya. Kalau lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak, Ataman? Nggak ada ya? Oke, lanjut. NaN3 merupakan senyawa kimia yang umum digunakan di airbag pada mobil. Ketika terjadi benturan, NaN3 dalam airbag akan terurai menjadi logam natrium dan gas nitrogen. Nah, kalian tahu nggak sih kalau gas nitrogen itu dalam bentuk original di dunia, di bumi, itu adalah N2 diatomik. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih gas-gas mana sih yang kalau di umum di bumi itu dia bakal di atomik. Itu tuh adalah gas yang bentar. Kalau di tabel periodik itu adalah yang ini nih. Wait, oke. Itu adalah yang ini NOF ClBrI. Jadi kayak se L ini doang. Jadi kayak nanti kalau ada ngomong gas nitrogen berarti langsung aja N2 nulisnya.
Gas oksigen itu O2, gas fluor itu F2, gas klorida Cl2, bromida itu Br2, iodida itu I2 gitu. Tapi kalau yang lainnya misal kayak gas helium satu aja, gas neon satu aja. Diatomik itu khusus yang ini doang, L. Oke, NOF, Cl dari. Jadi itu bisa jadi jebakan. Jadi kayak tergantung seberapa pemahaman fisik, kimia fisiknya di bumi gitu. Ya lanjut. Oke. Jadi ya udah kita pengen tahu kan reaksi setara eh, ngurai si airbagnya tuh gimana? Kan airbag tuh kayak kayak bantalan gitu kan ya. Bantalan. Terus nanti di dalamnya kalau emang ada tubrukan atau gimana, dia bakal nguap, bakal kayak ngegembung. Nah, ngegembung itu dari mana? Dari gasnya ini, gas nitrogen. NaN3 bakal berubah jadi logam natrium, berarti dia fasenya solid, ditambah sama gas nitrogen, berarti fasenya gas. Na-nya satu, nah N-nya berarti ini 3 di kiri, berarti ini 3 per 2. Karena 3 per 2 kali 2 coret-coret 3 juga kan. 3 nitrogen. 3 N gitu ya. Dapat itu. Lanjut. Tentukan nilai delta GF untuk Na sama N2. Nah, delta GF itu tuh sama aja kayak delta HF. Form. Nah, untuk membentuk unsur itu tuh nol biasanya. Kayak delta HFNA, delta F kayak CL, delta FBR itu biasanya nol semua kan. Begitupun delta G-nya nol juga. Jadi kalau delta HF-nya itu nol, delta G-nya juga nol. Ini nol ya ini nol juga. Makanya X sama Y itu nol. Karena dalam bentuk unsur alaminya. Jadi kayak di alam kita nemu ya nol. Jadi kayak karena di alam tuh udah segitu gitu. Jadi nggak ada tuh delta H untuk ngeform bentuk itu atau delta G untuk ngeform itu. Ngebentuk gitu lah. Karena di alam kita nemunya Na tuh ya solid logam itu. Nitrogen ya gas N2. Tapi untuk ngebentuk jadi Na gas itu kan harus nguapin dulu Na solid sampai ke bentuk Na gas kan. Nah, di situ ada delta H-nya yang dibutuhin untuk ngubah. Tapi Tuhan tuh kayak nyiptain di bumi itu kalau Na tuh udah bentuk solid loh, N2 tuh dalam bentuk gas loh. Jadi nggak ada tuh delta H untuk ngebentuk itu. Makanya di sini nol delta H-nya, delta G-nya juga nol. Aman ya? Oke, lanjut. Yang C, berikan penjelasan yang dilengkapi dengan perhitungan. Mengapa sih reaksi penguraian tersebut, eh, ya, sorry, penguraian Na3 itu lebih stable itu kalau di temperatur ruang atau 25 ya, 25 derajat Celcius. Kenapa? Nah, ini ada hubungannya sama delta G. Berarti ada hubungannya juga sama apa kalau delta G? Ini kan delta G rumusnya apa sih? Delta H min T delta S kan? Nah, berarti ada hubungannya sama temperature di sini. Berarti ada hubungannya sama apa? Berapa spontan atau enggak? Ya nggak sih? Kebayang nggak sih kayak kayak pakai ada airbag di mobil, tapi ternyata nggak ngurai. Artinya kayak nggak ada bantalannya, jadi tetap luka gitu. Nah, kenapa? Karena T-nya mungkin kecil. Karena T-nya kecil, akhirnya kayak ini kan positif ya. Nah, kalau T-nya kecil atau malah minus ini jadi makin positif kan. Jadi kayak makin positif artinya kalau delta G-nya itu positif berarti dia apa? Nggak spontan. Tapi kalau negatif dia spontan. Weh, ya kan? Nah, berarti kita di sini kayak pengen ngasih tahu nih, ngebuktiin kalau di suhu ruang tuh ngurai loh. Berarti di suhu ruang tuh stable loh. Berarti di suhu ruang tuh delta G-nya negatif loh, ya kan? Ya udah, tinggal cemplung-cemplungin aja. Jadi kita harus tahu kan delta G itu delta H min T delta S. Berarti kita harus tahu delta H-nya berapa, delta S-nya berapa. Nanti tinggal dihitung-hitung, T-nya itu adalah 25 tambah 273. Jangan lupa T-nya Kelvin ya. Kelvin, karena S di sini tuh K kan. Nah, gitu ya. Nah, untuk cari deltanya gimana? Ya udah, tinggal
delta H reaksi itu apa sih? Delta H prod kurang delta H reaktan. Iya nggak sih? Atau gue salah ya? Hmm. Hmm. Oh enggak. Iya iya bener ya. Iya iya bener sorry. Berarti produk kurang reaktan, produk kurang reaktan. Apapun itu produk kurang reaktan, delta G, produk kurang reaktan. Tapi kalau S kebalikan biasanya. Reaktan kurang produk. Oke, jadi kita pengen nyari nih ya. Delta H itu berapa, delta S berapa. Oke, berarti del untuk nyari delta H itu adalah delta H reaksi ya. Berarti delta H produk kurang delta H reaktan. Delta H produk berarti ini berapa sih? Nol ditambah 3/2 kali N2 berapa dia? Nol juga. Oke. Dikurang sama delta H reaktannya. Ini nol kurang reaktannya apa? NaN3. Berapa sih delta HF NaN3? Oh, 21,7. Berarti nol kurang 21,7. Apa? Kilojoule per mol. Nah, ini jadinya minus 21,7 kilojoule per mol. Lanjut. Untuk nyari delta S-nya gimana delta S-nya? Adalah delta S reaktan kurang delta S produk. Jadi dibalik ya untuk delta S. Delta S reaktan apa? Reaktannya apa? Na-3. S-nya berapa nih? Drrrrt. Oh, 96. Oh, enggak ya. Sorry, sorry, sorry. Enggak ada yang dibalik. Sorry guys, sorry, sorry. Kayaknya kurang fokus. Hahaha. Delta S-nya tetap ya. Aduh, kalau itu kurang reaktan. Apapun itu produk kurang reaktan. Tapi aku lupa deh, apa ya yang dibalik. Pernah inget, tapi lupa. Nah, jadinya ya udah langsung produknya apa? Na. Na itu 51,3 ditambah ini masih produk ya 3/2 kali N2-nya berapa? 191,6. Kurang tadi 96,9. Udah deh nanti jumlah-jumlahin berapa? Nah, dapat tuh segini nanti minus 21,7, 241,8. Ini satunya udah beda ya. Yang satu kilojoule, yang satu joule. Itu harus jeli banget. Jangan sampai ketukar-tukar. Makanya delta G-nya nanti ya segitu. Jadi either ininya diubah ke kilojoule atau ininya yang diubah ke joule terserah kalian. Nah ternyata di sini ngubahnya ke kilojoule semua ya. Jadi kayak langsung aja T-nya 29. Oh ternyata tetap ya mau di suhu normal adalah delta G-nya tetap minus. Makanya dia eh, enak ya untuk di sekitar tempat ruang tuh kayak aman gitu. Karena dia delta G-nya minus berarti dia spontan. Gitu. Lanjut D, tentukan nilai KP. Nah, ini langsung aja ke rumus aja kan. Udah dapat delta G-nya, delta G0, sorry. Jadi kayak delta G sama dengan delta G0 plus epsilon KP. Dapat dari mana? Harusnya di atas ada sih. Coba kita cek. Ada nggak sih? Nah, ada kan di sini. Jadi delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Atau ln K sama aja. QK sama aja. Question ketapaan. Gitu ya. Sebenarnya udah ada di atas, jadi kayak tinggal cemplungin aja. Tapi harus hati-hati juga. Nah, udah deh. Tinggal dihitung-hitung aja. Nah, delta G reaksi itu adalah nol. Kenapa? Karena kan delta G itu pengen tahu ya, kayak dia tuh spontan atau enggak. Nah, kalau kesetimbangan tuh kayak madet, mentok gitu. Udah mentok, reaksinya udah kayak stop gitu. Tapi nggak stop juga. Kayak udah lah ya. Tapi nggak ada lah ya juga. Makanya di sini kayak delta G-nya nol. Nah, delta G0-nya ini minus 93,8 kilojoule. Nah, di sini diubah dulu nih ke joule. Makanya dikali 1000. Terus R-nya karena kita ngomong tentang joule, 8,314. T-nya itu 98, ln KP. Nanti bakal dapet kayak ln KP sama dengan gitu kan. Ya udah untuk nyari KP-nya kayak pangkat itu kan. Sesuatu itu. Gitu ya. Aman.
Atau nanti kalian bisa aja kayak learn KP-nya X gitu. Nanti tinggal di solve. Nanti bakal dapat juga solve-nya itu. X-nya itu adalah ya segini juga. Nah, Ya aku gitu. mau nanya. Boleh, kenapa? Bedanya delta G doang sama delta G nol itu apa ya? Delta G doang ini adalah delta G reaksi. Delta G nol tuh kayak awalan gitu. Sorry, sorry. Enggak. Seinget gue ya, kayak 0000 itu tuh keadaan satu ATM 25 derajat Celcius. Nah, kalau delta G doang tuh biasanya ya kayak reaksi. Nah, tapi di sini, hah? Iya, benar. Delta G doang itu biasanya reaksi dan mostly nol. Tapi ada juga yang udah dikasih tahu data G-nya berapa gitu. Jadi nanti data G doang ini tuh biasanya udah dikasih tahu. Tapi kalau data G nol itu hasil dari data-data kita. Data dari kayak delta H sama min T delta S. Jadi diproses dulu di sini. Ini nol juga. Oke. Mungkin keadaan standar lah ya. Kayak satu ATM 25 derajat Celcius. Makanya kayak ada nolnya gitu di atas. Tapi nanti coba kaji lagi aja lebih jauh di YouTube atau di lab literature gitu. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya aman. Lanjut. Hitung volume air. Apa sih air? Itu volume airbag yang bisa dihasilkan bila digunakan N3 130 gram pada keadaan standar. Nah, gimana nih caranya? Jadi apa sih? Hitung volume airbag. Oh, ini mah langsung aja PVNRT. Jadi kayak karena ini kan kayak yang ngisi airbag tuh apa sih? Gasnya enggak sih? Karena kayak Na solidnya ya udah sih dia kayak ngisi berapa volume, tapi mostly itu didominate sama si gasnya itu makanya si airbag itu bakal dipenuhi sama gasnya. Makanya di sini kita nyari gas ideal PVNRT. Jadi V-nya ini yang kita cari. Tinggal P-nya yang minggat ke bawah. Jadi V sama dengan NRT per P. Karena di sini kayak tadi ngomongin satu ATM, T-nya itu kayak keadaan standar. Nah, keadaan standar itu maknanya tadi satu ATM T-nya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin gitu. Tinggal cemil-cemilin aja. N-nya itu 130 gram tapi harus dibagi. Oh, enggak. Sorry. Volume di sini kan volume N2 kan. Berarti mol di sini juga harus mol N2. Ya, tinggal dicari aja. Dari 3/2 kali mol NaN3 segitu. Dapat 3. Ternyata mol berarti ini 3. R-nya itu 0,082 seperti biasa. T-nya itu karena kadar standar 298. P-nya itu 1 ATM atau satu. Tinggal kali masukin masukin aja ke kalkulator dapat lah gitu. Oke, lanjut. Manakah yang lebih efektif? Sistem air musim dingin atau musim panas? Ayo, gimana nih? Ya tadi ada hubungannya sama apa? Stable atau nggak maksudnya sorry, spontan atau nggak spontan? Delta G itu sama dengan delta H min T delta S. Nah, ternyata delta H-nya itu udah minus. Oke. Nah, kan dia mana sih yang lebih efektif? Berarti delta G-nya harus negatifnya harus lebih banyak gak sih? Harus lebih banyak banget, harus lebih negatif banget gitu ya. Biar lebih spontan lagi ya. Nah, musim dingin atau musim panas? Ya musim panas. Kenapa? Karena kan ini minus T delta S kan. Karena delta S-nya juga positif, kayak ya udah T-nya ini dibuat tinggi lagi aja, temperaturnya tinggiin, panasin lagi aja, biar makin minus. Ya nggak sih? Kayak minus sesuatu kali 100. Kalau X-nya makin, misal kayak X-nya tuh temperature ya, fungsi waktu, fungsi suhu. Kalau ini kayak 1000 Celcius ya, 1000 Kelvin, sorry. Ini kan jadi minus 100.000 kan. Berarti dia makin minus gitu. Makanya data lagi makin efektif gitu ya. Mungkin ya gitu lah. Nah kalau musim dingin, berarti kan dia T-nya makin kecil nggak sih? Kayak malam kalau dingin banget minus berapa ya? Makanya dia jadi positif gak sih? Karena minus ketemu minus gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu. Makanya lebih efektif adalah musim panas. Lanjut.
Semakin spontan. Wih. Oke, di sini ada laju-laju. Laju-laju. Padan AB3 mengalami reaksi dekomposisi. Itu. Reaksi dekomposisi tersebut dalam wadah berukuran 1 liter. Oke, kita pegang nih. Volumenya 1 liter. Terus suhunya 52 derajat Celcius. Nah, ada grafiknya tuh. P terhadap waktu menit ATM. Oke. Tentukan tekanan total saat reaksi berakhir. Ya udah. Reaksi berakhir itu saat apa? Ya kayak seimbang kan. Kayak ya udah gitu. Nggak ada ujungnya. Ininya sampai ujung gitu. Tak hingga. Nah, itu adalah 8 ATM. Udah deh, jawab tuh satu soal 8 ATM. Oke, lengkapi tabel. Oh, dikasih tabel nih. Waktu, P, sama mol. Nah, P-nya ini dapat dari mana? Dapat dari grafik, tinggal ikutin aja. Ya nggak sih? Karena ini waktunya 10 sama 30. 10 tuh berapa? Oh, 10 tuh 4. 30 tuh 7. Udah, tinggal ngikutin doang. Nah, sekarang mallnya tuh gimana cara nyarinya. Nah ini agak lumayan muter-muter gitu. Tapi kita coba ya. Jadi untuk nyari mallnya itu MRS dulu. Nah kita tuh nggak dikasih tahu nggak sih kayak mallnya awalnya itu berapa. Yang dikasih tahu tuh tekanannya gitu. Kayak ujuk-ujuk. AB3 itu kan solid ya. Yang bersumbang sih ke P total ini itu adalah totally gas doang ini kan 3/2B2 ini. Nah itu bisa jadi bahan analisis. Oke, let me think. Nah, and oke, 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 oke. Jadi asumsinya itu adalah buat dulu MRS kan, ICE. C di sini kan change kan, dia kayak delta berubah gitu. And O min X gitu, terus kayak plus X. Nah ini kan karena dia s- setaranya itu adalah ada 3/2-nya, jadi ada 1,5 X-nya. Nah, terus pada saat T-nya tak hingga, artinya kayak udah ujung banget. Nah, itu kan berarti si ini tuh habis kan. Si ini tuh nol kan. Berarti N nol itu sama dengan X. Nah, makanya di sini kayak di sini kan kita tuh pengen nyari N nolnya kan. Karena di sini berapa sih kayak mol AB3 saat T-nya nol. Ya udah, N nol sama dengan X dapat tuh ini. Terus PVNRT lagi. Untuk nyari N-nya, ya RT-nya minggat ke bawah. PV per RT. Jadi kayak N sama dengan PV per RT. N-nya ini kan 1,5, 1,5, 1,5 X sama dengan PV per RT. P-nya udah dapat dari soal dari yang atas A 8. Kenapa 8? Karena di sini kondisinya adalah saat T-nya itu tak hingga. Artinya udah ujung banget kayak udah selesai lah ya. Nah, kali volume dapat tadi udah aku warn juga satu. R-nya itu karena kita ngomong gas aja 0,082. T-nya tadi ya. T-nya berapa? Ya, itu dari tadi di atas lah ya. Tinggal jumlahin aja ke Kelvin. Nah, 52 tuh. 52 ke Kelvin tuh. Ke 25. Udah deh nanti dapat X-nya. Nah, X-nya itu mol awalnya. Dapat satu. Nah, yang dicari itu adalah saat T-nya 10 berapa sih molnya? Nah, itu gimana? Itu tuh tinggal apa? Yang dicari AB3 kan? Ya dari soal ini aja, bentar. Nah, dari MRS aja. Berarti N0 kurang X. Nah, berarti 0,2 kurang X-nya. Nah, X-nya ini tergantung. X saat 10 itu berapa sih? X saat 30 berapa sih? Nanti bakal dapat gitu loh. Nah, untuk nyari X saat 10 dan saat 30 itu tuh pakai PVNRT. Iya, PVNRT. PVNRT. Tadi kan dia udah dapet ya. Ini 1,5 X sama dengan PV per RT. Nah, di sini kita pengen nyari X-nya doang. Kenapa?
karena pengen tahu nih mol AB3. Jadi di E-nya. Mol AB3 saat 10 menit itu berapa? Ya kita tuh harus tahu dulu X-nya berapa biar nanti dikurangin. Saat 30 berapa? Ya kita harus tahu dulu X-nya berapa. Berarti jadinya X sama dengan 1,5-nya yang minggat PV per RT kali 1,5 gitu ya. Jadi ini kayak bener-bener full hitungan aja dan pakai logika math saja sebenarnya. Tinggal dicemplungin aja. Nah, P-nya ini tergantung kan. Yang awal tadi kita masukin saat T-nya tak hingga. Makanya P-nya 8. Tapi kalau P saat 10, oh P-nya 4 gitu loh. Berarti 4 gitu. Cemplungin 4. 7. Cemplungin 7 gitu. Udah deh bakal dapat XX-nya. Nanti tinggal dikurang-kurangin. Dapat 0,1 sama 0,025. Gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Atau aman? Jadi kayak kita ngehubung-hubungin PVNRT, kita kayak oh cari yang butuhnya aja nih. Oh butuhnya tuh X doang. Berarti ya udah gimana nih biar kita nyari X-nya gitu. Kalau aku gampangnya gitu aja. Jadi nggak usah dihafal-hafalin gitu. Oke lanjut. Tentukan order reaksi. Oke, order reaksinya itu sebenarnya harus pakai regresi ya. Yang aku udah ajarin sebelumnya itu. Aku juga belum review. Tapi sebenarnya ini bisa juga dengan kita asumsi dengan tes tengah. Tes tengah ya. Heeh. Di sini misal kayak 8 kan. 8, oh enggak. 4 4 jadi 6. Enggak. Nah, setengah ngeliatnya konsentrasi sama Iya, tujuan nggak sih? bener-bener. Lihat konsentrasi bukan P. Tapi bisa juga, tapi ham. Oh, dari sini. Ini kan dia kayak 0,2 ke 0,1 itu kan kayak tes tengahnya kan. Oh, ternyata asumsi aja nih, asumsi tes tengahnya adalah 10 menit. Apa iya kalau tes tengahnya 20 menit itu bakal kayak jadi 0,5-nya dan saat 30 menit itu jadi 0,025-nya. Ternyata bener. Oh, berarti dia order reaksinya satu. Jadi order reaksi satu itu ketika kayak tes tengahnya itu konstan, gak tergantung sama A-nya. Kenapa kayak gitu? Ya emang gitu. Bentar ya. Tak cek. Hmm, 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 hmm. Nah, di sini kita tahu kalau tes tengah order satu khusus order satu dia konstan karena dia nggak bergantung terhadap A0-nya. Jadi kayak dia nggak berubah-ubah terhadap waktunya. Makanya enaknya tes tengah order satu tuh gitu ya. Makanya dari sini kita tahu gitu loh. Kalau gue punya 0,2 awalnya di 0 menit. Oh ternyata dia bakal jadi setengahnya loh pada saat 10 menit. Berarti dengan menginduksi ini kita dapat juga dia bakal naik 10 menit bakal setengahnya lagi jadi 0,5, naik 10 menit lagi dia bakal jadi setengahnya lagi gitu ya 0,025. Oh ternyata bener nih gitu. Saat 30 dia 0,05. Ini kan 10. Ini jadi 20, ini 30 gitu ya. Kayak gapnya 10 gitu. Setengah dibagi setengah gitu ya. Masih setengah. Oke, makanya dia order satu. Atau juga bisa regresi. Nah, regresi aku lupa lagi. Aku tuh waktu itu ngingetin nyuruh buat apa ya? Buat tabel gitu ya. Kayak itulah ya. Nanti kita lihat lagi. Hitung tetapan laju ya udah karena kita udah tahu order satu dan tes tengahnya itu 10 menit, tinggal cemplungin aja karena tes tengah itu order satu adalah ln 2 per K. Jadi untuk nyari K-nya tinggal kali silang. Jadi K sama dengan ln 2 per tes tengah. Cemplungin. Dapet. Lanjut. Pada temperatur
di 5 derajat Celcius, reaksi berlangsung dua kali lebih lambat. Hitung energi pengaktifan. Nah, sama aja sih kayak tadi, kayak pakai Clasius Clapeyron, kayak Len K2 per K1, nanti energinya ini kan dia bisa energi, bisa delta H, bisa apapun itu, tapi tentang energi biasanya. Nah, R-nya itu 8,314. Nanti tinggal disembung-sembungin, udah dapet. Oke. Nah, tapi di sini lihat lagi lebih jeli. Pada tempat 5 derajat, reaksi berlangsung dua kali lebih lambat. Nah, artinya K-nya itu dia kayak jadi setengahnya. Lebih lambat tuh kayak berarti kayak misal kecepatannya 10 meter per second. Kalau lebih lambat berarti kayak dua kali lebih lambat. Berarti dia hanya 5 meter per second gitu lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Makanya di sini K-nya ya yang setengah. Nah, ini K2 sama setengah K1. K2-nya yang 5 derajat Celcius itu, K1-nya yang awal. Tinggal dicemplung-cemplungin, nanti dapet. Gitu ya. Lanjut. Dekomposisi AB3 dapat terjadi. Tentukan senyawa antara. Lah ini mah udah sering belajar ya. Yang menuju ke ABF waktu itu. Senyawa antara berarti yang mana nih? Yang hanya appear di tengah-tengah doang dan hilang di awal dan akhir. Awal dan akhir kita nggak ngeliat, tapi di tengah-tengah ada. Itu AB2. Ini bisa dicoret ya. Udah deh. Lanjut. Sarankan hukum laju. Nah, hukum laju itu gimana kalau nyaranin yang apa? Yang lambat. Oke. Berarti langsung aja yang R yang K3 kali konsentrasi reaktannya AB2 gitu. Nah, udah tinggal dicembung-cembungin. Nah, ini gimana nih ngitungnya? Kayak ribet banget. Nah, ini kan kita pengen tahu kan. Kayak K3 tuh, oh, AB2 tuh apa? Karena yang kita tahu tuh molaritas dari AB3. Spesi AB2 tuh nggak tahu nih konsentrasinya gimana. Nah, itu didapat dari yang sebelumnya, yang reaksi cepat ini. Gitu. Ini gimana? Ya udah tinggal K1 kali reaktannya AB3 sama dengan K2 kali reaktannya. Ini kan kalau gini ya, ini kan ngadep ke sana, berarti reaktannya yang ini kan, yang AB2 sama setengah B2 itu kan. K2 kali AB2 kali B2 pangkat setengah. Udah deh, nanti kita kan pengen tahu konsentrasi AB2 ini kan, biar di replace, diganti gitu. Kenapa? Karena dia intermediate. Nah, ini kan. Jadi yang ini sama yang ini harus minggat ke bawah. Makanya dapat ini. Terus nanti tinggal dicemplungin ini. Udah deh. Nah, karena ada K3, K1, K2 biasanya ini langsung diganti aja jadi K gede aja atau kayak K pengganti lah ya gitu. Udah deh. Jadi hukum laju dari mana? Dari yang lambat. Itu yang nentuin hukum laju. Nah, terus kalau ternyata reaktannya dapetnya intermediate, ya harus diganti. Karena kita nggak bisa nge-track berapa sih eh, konsentrasi intermediate-nya. Kalau produk sama reaktan kan bisa di-track kan. Oh, ini konsentrasinya segini, oh reaktannya segini gitu kan. Oke. Nah, nomor 5 ini kita nggak belajar. Ini kimia inti. Udah deh, kurang lebih bahasanya sampai situ aja. Paling nanti dalemin lagi aja tentang hukum laju gitu. Mungkin untuk malam ini segini aja. Besok sama Marvel. Jangan lupa datang. Oke. Thank you guys. Makasih, Zak. Aku N Kasih. ya. Makasih, Zak. Makasih, Zak.